Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dengan Toko Nur TV, channel Toko Sembako dan Kelontong. Kesempatan kali ini kita belajar bersama berdasarkan pengalaman dan berdasarkan ilmu yang saya ketahui. Di sini tidak bermaksud untuk menggurui, namun belajar bersama. Agar dagangan kita laris, agar jualan kita laku, kita perlu mencontoh, ini dalam agama saya, agama Islam, kita perlu mencontoh cara berdagangnya Rasulullah SAW dan sahabatnya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Jadi, ada beberapa cara berdagang yang bisa kita contoh agar jualan kita tambah laris. Yang di sini ada 7 cara yang saya ketahui. Sebenarnya banyak ya, tapi ini yang saya ketahui dan saya terapkan, berusaha saya terapkan di toko saya. Yang pertama yaitu adalah jujur. Jujur ini adalah modal yang sangat penting dalam berdagang. Jadi kita tidak boleh mengurangi timbangan. Bahkan Rasulullah SAW itu menganjurkan melebihkan, dalam arti memberikan bonus. Misalkan kita jualan jeruk nih 1 kilo, lalu ini aku tambahi bonus 1 biji gitu kata. Jadi jualan nggak sekedar untung, tapi memberi manfaat atau memberi menyenangkan hati konsumen. Terus katakan barang itu sesuai dengan kondisinya. Apabila barang itu baru-baru, lama-lama rusak ya rusak, dikatakan sesuai kondisinya. Jangan, tidak boleh menipu ya. Kemudian yang kedua, berdagang itu diniatkan ibadah. Maksudnya bisnis itu tidak sekedar cari untung, tapi memberikan manfaat untuk orang lain. Membuat orang lain itu senang. Jadi suka sama suka, kita senang barang kita laku, dan yang membeli pun senang karena membeli barang kita sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jangan lupa sedekah, zakat, sholat jangan ditinggalkan, disegerakan di saat kita berdagang. Jangan melalaikan sholat, harus tepat waktu. Kemudian yang ketiga adalah cerdas. Cerdas di sini adalah pintar membaca situasi pasar. Oh, sekarang yang sedang laku apa ya? Itu dinamakan fatonah. Cerdas yang kedua itu pandai meyakinkan orang lain, yang dinamakan tablik. Bagaimana kita melakukan promosi, bagaimana kita santun dalam melayani, dan tidak boleh sombong. Sehingga intinya itu mengutamakan fokusnya kepuasan pelanggan, bukan orientasi kepada keuntungan, tapi orientasinya kepada kepuasan pelanggan. Kemudian yang empat adalah kita tidak boleh menjelekkan dagangan orang lain. Jadi lebih baik kita introspeksi dengan dagangan kita. Apabila kurang laku mungkin diberubah harga atau kurang lengkap kita lengkapi. Tidak boleh menjelekkan dagangan orang lain. Kemudian yang kelima yaitu untung secukupnya atau untung sedikit tapi sering. Jadi tidak terlalu mengambil banyak keuntungan, namun untungnya sedikit, tapi nanti kekuatan dari mulut ke mulut akan menjadi orang banyak datang ke toko kita. Jadi walaupun untungnya untung 1.000 atau untung 500, tapi banyak orang yang beli. Daripada kita untung 5.000 tapi 1-2 orang yang beli, misalkan itu ya. Dan bertoleransi terhadap orang yang hutang. Jadi kita harus toleransi terhadap orang yang punya hutang. Jangan kita terlalu kasar, terlalu keras untuk menagih hutang. Kemudian yang 6, bila berjanji ditepati atau dapat dipercaya. Misalkan kalau ada orang pesan barang, berarti kita harus, kalau misalkan bisa menyanggupi, kita harus tepat untuk
menepati waktunya atau menepati untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Apabila tidak bisa, katakan tidak bisa, apabila bisa, katakan bisa, sehingga pelanggan tidak kecewa. Yang ketujuh adalah hindari riba. Hindari riba ini di sini adalah perbankan. Ini memang sangat sensitif bagi teman-teman yang masih dalam perbankan. Semoga dimudahkan rezekinya sehingga dapat melunasi hutang-hutangnya. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 276 diterangkan bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimangan dosa. Jadi ada baiknya kita berdagang sesuai dengan apa yang kita punya. Tidak usah mengejar harus modal besar. Kita bisa menggunakan seperti caranya Abdurrahman bin Auf menjualkan barang milik orang lain, bekerja sama dengan orang lain, bagi hasil kalau misalkan tidak ada modal atau kita gunakan modal seadanya. Demikian ya, sedikit sharing, berbagi, tidak bermaksud untuk menggurui, saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.